Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi video ini spesial untuk Anda peserta toko online kloter 1 dan kloter 2 ya. Di video ini saya mau kasih tahu hal bagus dan hal buruk ke Anda gitu ya. Jadi kita mulai dari hal buruknya terlebih dahulu. Hal buruknya adalah bahwa saya mungkin nggak bisa ngasih lagi laporan keyword secara berkala kepada Anda gitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena gini, bukan karena toolsnya berhenti bekerja atau saya nggak lagi punya tools atau apa gitu, bukan ya. Tapi karena ini alasannya. Saya sekarang punya lebih dari 30 klien kalau saya hitung-hitung, termasuk termasuk situs Anda gitu ya, termasuk situs Anda dan saya juga secara periode itu harus ngasih laporan keyword ya kan tiap minggu biasanya saya kan janjinya kan apa itu namanya tanggal 1 kemarin ngasih ya kan untuk tanggal 1 November tanggal 31 ya tanggal 31 atau wis nggak tahu lah bos pokoknya beberapa hari yang lalu saya janji pada kloter juga untuk ngasih ya kan untuk ngasih laporan keyword untuk 18 orang ya kan dan juga saya juga harus ngasih untuk kloter 1 ya kan ada 13 kalau nggak salah. Terus juga saya harus ngasih ke klien-klien saya yang apa itu namanya yang di luar dari toko online ini, yang di luar dari project toko online ini. Jadi yang terjadi adalah gini, saya harus ngasih report keyword dari satu IP ya kan, IP Indonesia saya ini, satu IP-nya Speedy saya ini, dan juga saya nggak bisa pakai proxy gitu ya. Saya nggak bisa pakai proxy karena saya harus lihat hasilnya dari Indonesia gitu ya. Karena memang saya ini nangani klien dari Indonesia ya kan. Dan nggak ada proxy untuk Indonesia. Mungkin ada ya, tapi sangat sulit sekali nyarinya gitu ya. Nggak ada yang benar-benar jualan proxy Indonesia gitu. Saya apa? Saya mungkin yang nggak tahu ya, tapi senyarinya saya relatif sulit untuk nyari proxy yang bisa diandalkan di Indonesia gitu ya. Jadi hal yang terjadi adalah untuk beberapa situs ya, untuk beberapa situs misalnya misalnya ini nih, misalnya misalnya kayak Keisha Craft ini. Ini situsnya bisa saya bisa ambil apa itu namanya? Saya bisa ambil laporannya gitu ya. Saya bisa tahu oh untuk keyword ini dia ranking berapa, untuk keyword ini dia ranking berapa. Tapi apa itu namanya ketika cukup banyak orang yang apa yang perlu saya ambil datanya lama kelamaan IP saya itu diblok oleh Google gitu ya jadi Anda mungkin tahu ya kalau Anda melakukan pencarian di Google dengan cukup cepat gitu ya untuk keyword yang banyak itu biasanya eh, bakalan diblok IP Anda untuk sementara, biasanya untuk beberapa jam ya, sekitar 3 jam atau 4 jam atau mungkin 6 jam ya. Saya juga nggak begitu ngerti ya, nggak begitu niteni, nggak begitu memperhatikan. Tapi yang terjadi adalah ketika IP saya diblok adalah seperti ini. Yang terjadi adalah ada tulisannya update file di QTrank saya gitu ya. Dan ketika itu terjadi itu sangat sangat makan waktu gitu karena apapun yang saya lakukan saya nggak bisa bikin Qrank saya itu bisa kerja lagi gitu bahkan meskipun saya apa itu namanya meskipun saya pergi ke pergi ke Google kemudian saya nyoba nyari normal kemudian ada captcha kemudian captchanya saya isi meskipun captchanya itu sudah saya isi dan saya sudah bisa melakukan pencarian normal via browser tapi tetap saja di Qrank itu tetap tidak bisa gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya rasa Google punya teknologi yang cukup canggih ya untuk tahu apa itu untuk bisa membedakan mana web browser dan mana Qrank gitu ya. Saya juga nggak tahu tapi saya sudah coba dan hal yang terjadi itu seperti ini gitu. Tetap aja update failed gitu. Saya tetap harus nunggu gitu. Dan hal ini tuh sangat-sangat tidak efektif gitu ya karena apa itu namanya karena ketika saya nunggu itu juga biasanya saya ketiduran gitu juga biasanya ketika ini update saya juga nggak bisa melakukan hal yang lain karena bandwidthnya dipakai sama ini untuk ngupdate gitu ya untuk download data dari Google kemudian ngupdate data-data yang ada di sini gitu jadi sangat-sangat tidak efektif sekali jadi saya sekarang punya solusi ya saya kepikiran solusi
yang saya butuh bantuan Anda untuk melakukannya gitu ya. Jadi hal yang perlu Anda lakukan adalah Anda sendiri yang install Qt-Rank di komputer Anda. Jadi Qt-Rank ini tenang saja, Qt-Rank ini gratis ya, gratis untuk satu situs. Kalau Anda mau pakai yang seperti saya ini yang bisa untuk banyak situs, maka Anda harus bayar. Tapi kalau Anda cuman butuh untuk situs Anda, yaitu situs toko online Anda ini, maka Anda bisa download gratis gitu ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda pergi ke qtrank.net. Jadi gimana caranya sampai qtrank.net? Anda ketik aja di Google Qtrank seperti ini. Kemudian Anda tunggu beberapa saat, lihat ini Qtrank. Hasil pencarian pertama adalah qtrank.net. Anda klik aja. Nanti Anda bakalan sampai di halaman ini gitu ya. Jadi di bagian kanan ini ada tulisan download free rank checker ya kan. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah Anda klik aja tombol tombol download ini. Anda nanti bakalan sampai di halaman download gitu ya. Nah, ini nanti bakalan keluar window seperti ini, maka download aja ya. Maka silahkan download aja Qtrank versi 3.5.9 ini Anda download. Kemudian setelah itu, setelah Anda download, maka yang tadi bakalan saya cancel ya karena saya ini cuma ngasih contoh. Maka Anda bisa cari di sini, biasanya ada di sini ya. Biasanya ada di apa ini ya istilahnya? Ada di sini pokoknya, ada di menu Windows ini ya. Ada di menu Windows ini. Kemudian Anda pilih Qtrank ya. Kemudian nanti bakalan terbuka seperti ini gitu, jendela seperti ini. Nah, biasanya bakalan ada wizardnya ya, bakalan ada panduannya di mana Anda bisa masukkan situs Anda, kemudian Anda masukkan keyword, kemudian Anda milih search engine ya kan. Jadi saya bakalan pandu Anda gimana caranya melakukannya secara manual kalau nggak pakai wizard gitu ya. Jadi Anda lihat di bagian atas ini, di sini ada beberapa tombol ya kan. Nah, ini Anda klik tombol new di bagian sini. Anda klik aja, kemudian Anda klik new profile di sini. Kemudian di situ Anda masukkan URL dari situs Anda, misalnya http lusmodigital.com. Misalnya ini salah satu situs saya ya. Kemudian apa itu namanya, saya bakalan masukkan keyword di sini. Jadi untuk keyword Anda ini saya ambilnya dari halaman produk kategori, tapi apa itu namanya, Anda juga bisa lakukan hal yang sama dengan saya, yaitu Anda ambil aja keyword-keyword keyword-keyword di produk kategori Anda. Jadi misalnya ya, nih saya coba misalnya ini di keisiacraft.com ya kan, bisa Anda lihat kalau saya ambil keyword-keyword, saya ambil keyword-keyword dari hal apa, dari kategorinya. Begitu juga untuk distro Natgeo ya kan, hoodie bla bla bla, ini saya ambil dari kategorinya. Kemudian juga kaos bola ini juga seperti itu, cuman bedanya kalau apa itu namanya, kalau apa ya istilahnya, kalau kategorinya, misal kategorinya cuman Liga Inggris, Arsenal gitu-gitu doang, kan nggak mungkin ya kan ya, kan nggak mungkin itu keyword yang diketikkan oleh apa, oleh pencari Anda ya kan. Jadi saya tambahkan kata seperti misalnya kaos bola, kemudian juga saya kasih tambahan kaos distro gini gitu ya, sebelumnya. Jadi jadi Anda bisa tambahkan keyword terserah Anda gitu ya. Kemudian setelah itu coba kita klik lagi add new profile, Anda masukkan URL Anda di sini ya kan, http lusmodigital.com. Kemudian Anda masukkan keyword Anda di bagian sini gitu ya, dan Anda pisahkan tiap keyword dengan masing-masing dengan line baru. Misalnya cara membuat situs, cara membuat website, kemudian layanan SEO misalnya. Misalnya seperti ini gitu ya. Saya ada 3 keyword ini. Kemudian untuk select search engine, Anda ketikkan ID di sini. Jadi tergantung Anda ya. Anda ingin ngecek di search engine mana gitu ya. Berhubung Anda ini pasarnya adalah pasar lokal, jadi Anda cukup ketik ID gini aja, kemudian nanti bakalan muncul ini google.co.id Indonesia ya kan, yang English, yang bahasa Inggris, dan yang bahasa Indonesia. Jadi Anda pilih dua ini, yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu Anda klik OK di bagian bawah sini. Sebentar. Nah, bagian bawah sini ada OK-nya ini ya kan. Anda klik aja. Kemudian Anda tunggu beberapa saat. Nanti Qtrank otomatis bakalan ngupdate gitu ya. Bakalan ngupdate posisi Anda untuk keyword-keyword ini gitu.
Dan QTrank ini settingannya ada sangat banyak sekali, jadi saya mungkin nggak bisa kasih tahu Anda semuanya, semua apa ya, semua fitur dari QTrank. Yang perlu Anda tahu cuman ini aja, cuman gimana caranya nambah apa itu namanya, gimana caranya nambah profile baru, nambah situs baru, kemudian menambahkan keyword seperti ini ya kan, ya sangat-sangat gampang sekali ya kan. Nah, juga misal Anda ingin, kalau misal suatu saat, misalnya ini nih, misalnya kita pergi ke kloter satu ya, misalnya Korean Lingerie. Oh, ini kebetulan ini koreanlingerie.com ini dia sudah lumayan bagus ya rankingnya. Jadi kita bakalan refresh, kita cari tahu apakah hari ini sebagus sebagus ini juga gitu ya. Berhubung saya ada kabar buruk yang lain yang saya bakalan kasih tahu di video saya yang lain gitu ya. Jadi kita bakalan cek apakah apakah situs ini masih rankingnya masih sebagus ini gitu ya. Jadi saya, saya tadi saya tadi ngetik shortcut Ctrl U, by the way. Ctrl U itu artinya update ya. Di QTrank Ctrl U itu artinya update. Anda juga bisa lakukan update secara manual dengan cara klik tombol update di bagian sini. Update ini kemudian Anda klik update profile, atau Anda misal bisa pilih ini update update failed. Jadi apa itu namanya, keyword-keyword yang failed aja yang bakalan diupdate gitu ya. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, terus ada peningkatan ya untuk kata kunci, untuk untuk beberapa kata kunci untuk situs koreanlingerie.com ini. Dan mungkin nggak semuanya eh, punya ranking seperti ini ya, karena eh, semua ini bakalan tergantung keyword Anda gitu ya. Kemudian juga tergantung apa itu namanya, situs Anda, juga tergantung campaign SEO yang saya lakukan, maksud saya. Karena apa itu namanya, saya eh, jujur saja agak agak kesulitan ya apa itu namanya untuk nge SEO sekian banyak situs secara bersamaan gitu ya. Apalagi apa itu namanya setelah apalagi setelah apa itu namanya blog network saya apa itu namanya apalagi setelah blog network saya yang blogspot ya, zombie zombie network saya dihapus semuanya oleh Google. Jadi saya sangat-sangat depresi saat ini, karena itu salah satu senjata andalan saya ya, jujur, untuk bisa ngeranking situs-situs Anda ini. Tapi tenang saja, saya masih punya beberapa senjata andalan lain ya, nanti bakalan saya komunikasikan ke Anda. Tapi saya juga bakalan butuh bantuan Anda gitu ya. Saya sangat-sangat butuh bantuan Anda untuk apa itu namanya, untuk bisa melakukannya gitu ya. Jadi saya rasa sekian ya, itu tadi adalah gimana caranya pakai QTrank dari download sampai install ya. Oh ya, saya nggak ngajarin Anda caranya install ya, tapi ya gampang lah install program seperti biasanya ya kan. Anda download aja, kemudian nanti Anda klik 2 kali, biasanya nanti ada opsinya untuk run atau apa gitu ya kan. Jadi Anda pilih run, kemudian nanti Anda install sendiri programnya. Setelah itu Anda nanti untuk menambahkan situs seperti yang saya ajarkan, Anda klik new, kemudian Anda klik new profile ini, kemudian Anda isikan aja data yang diperlukan. Kalau Anda ingin update ya, kayak gini kan perlu diupdate tiap 3 hari sekali ya biasanya. Saya biasanya update tiap 3 hari sekali, atau saya update tiap 1 minggu sekali gitu ya. Nggak ada gunanya Anda update tiap hari gitu ya, nggak ada gunanya. Jadi Anda update-nya tidak usah terlalu obsesif gitu ya, tiap 3 hari sekali aja atau tiap 1 minggu sekali Anda update-nya. Ketika Anda update, Anda klik tombol update ini, kemudian Anda bisa update profile, shortcutnya ini ya, Ctrl U, atau Anda bisa ngupdate semua profile Anda sekaligus, atau Anda bisa ngupdate yang gagal-gagal gitu ya. Nah, karena Anda ini cuma ngupdate satu situs, dan satu situs itu tentu tentu saja keywordnya tidak sebanyak saya ya, yang saya harus ngupdate puluhan situs gitu ya. Jadi apa itu namanya, saya harap tidak ada update failed ya, dan Anda juga bisa lihat hasilnya secara real time di komputer Anda gitu ya, melalui QTrank Anda gitu ya. Jadi ya saya rasa seperti itu gitu. Jadi Anda tidak tergantung pada saya untuk
ngasih updatean tiap minggunya atau tiap berapa hari sekali gitu ya. Jadi saya rasa sekian aja video saya tentang Qt Rank ini. Bakalan ada video-video lain, saya harap Anda lihat semuanya ya. Jadi selain video tentang Qt Rank ini, saya juga bakalan kasih Anda teknik SEO ya, gimana caranya untuk mengoptimasi situs Anda ya, halaman-halaman di situs Anda dengan akademia.edu. Jadi Anda bakalan dapat backlink dari akademia.edu ini. Jadi saya juga bakalan share banyak teknik SEO ya di video-video selanjutnya. Jadi saya harap Anda tonton semuanya karena ini saya sangat perlu sekali bantuan Anda untuk bisa ngeranking situs-situs Anda ini, oke? Jadi sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.